berputar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan total ada 41 korban meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Korban berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Sementara itu tim SAR pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di Merapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Soal banjir lahar hujan di Tanah Datar akan diperbarui informasinya oleh jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang akan melaporkan langsung dari lokasi bencana. Rio, bagaimana kondisi banjir lahar hujan pagi ini? Apakah pembersihan sisa material sudah dilakukan oleh petugas? Ya, Radi dan juga saudara, untuk pagi ini kembali pembersihan material banjir lahar hujan. Petugas tadi di sini juga di tempat saya melakukan Lembaan, salah satu kawasan jalur jalan. Ya, Rio, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Bisa diperbaiki sambungan komunikasinya? Ya, Radi dan Baik. juga saudara, untuk pembersihan material sisa banjir di kawasan pemukiman warga yang terdampak itu sudah mulai dilakukan kembali sejak hari pagi. Dan untuk percepatan juga dilakukan, diturunkan beberapa unit alat berat. Di sini di tempat saya melaporkan, tempatnya di kawasan Lembah Anai, ini di salah satu jalur jalan nasional yang terputus total akibat terjangan banjir lahar dingin. Ini juga sudah mulai dilakukan proses perbaikannya. 8 unit alat berat diturunkan oleh Badan Prasarana Jalan untuk melakukan proses perbaikan. Dan pertama fokus mereka untuk tahap awal adalah melakukan normalisasi pinggiran sungai ini. Dan di sini juga di belakang saya juga tim SAR gabungan juga sudah bersiap untuk melakukan proses pencarian di sepanjang aliran Batang Anai ini. 4 perahu karet juga diturunkan untuk membantu petugas dalam melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Tanah Datar. Dari data terakhir ini ada 41 orang korban jiwa dari data keseluruhan Tanah Datar dan Kabupaten Agam akibat terjangan banjir lahar dingin dan masih ada puluhan diantaranya yang masih dalam proses pencarian. Demikian, Radi. Ya, Rio, tadi saya sempat berbincang dengan otoritas BPBD Sumatera Barat dan memastikan bahwa kemarin sempat dihentikan ya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang ini karena cuaca buruk, karena hujan yang turun cukup lebat. Nah, pagi hari ini cuacanya bagaimana? Apakah ada tanda-tanda hujan atau masih terganggu proses pencarian, Rio? Ya, Radi dan juga saudara, tadi pagi memang sempat sedikit di kawasan Lembah Enai ini sempat sedikit hujan ringan. Namun saat ini cuaca sudah mulai cerah, sehingga tim gabungan kembali memutuskan untuk melanjutkan proses pencarian. Dan dalam hal ini BMKG juga sudah memperingatkan tim SAR gabungan agar selalu memonitor dan berkoordinasi dengan BMKG agar dapat nantinya secara cepat mengakses peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Karena BMKG memprediksi cuaca hujan dan intensitas sedang dan lebat ini akan berpotensi melanda Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 20 Mei nanti. Untuk itu tim SAR gabungan yang melakukan pencarian, terutama yang menyisir di pinggiran aliran sungai, itu diharapkan untuk selalu waspada dan segera meninggalkan aliran sungai jika mendapatkan peringatan dini dari BMKG. Demikian, Radi. Ya, lalu bisa Anda gambarkan kepada kami juga, Rio, bagaimana kontur geografis tempat pencarian yang sedang dilakukan oleh petugas gabungan yang saat ini sedang berlangsung? Apakah hanya aliran sungai saja atau ada juga kontur-kontur yang berkelok, lalu juga ada pegunungan yang sepertinya juga jika tidak hati-hati akan membahayakan tim evakuator? Bagaimana kondisinya, Rio? Ya, Radi dan juga saudara, untuk di tempat saya melaporkan saat ini adalah Lembah Anai. Ini kawasan jalur jalan nasional yang terbentang sepanjang kawasan Bukit Barisan. Ini juga di sini merupakan daerah kawasan yang cukup rawan dengan longsor. Dan ini aliran sungainya cukup besar sehingga jika terjadi
debit air yang meningkat secara drastis, ini akan membahayakan tim pencarian. Dari sini jalurnya juga berkelok dan mendaki sehingga sangat cukup berbahaya bagi tim SAR gabungan. Demikian tadi. Oke, sehingga tim SAR gabungan juga harus waspada ya dan berhati-hati untuk melakukan proses pencarian. Lalu untuk para pengungsi, Rio, saya akan tanyakan kemudian para pengungsi, bagaimana kondisinya di tanah datar saat ini? Ya, untuk di Kabupaten Tanah Datar ini dari data terakhir itu ada 2.000 lebih pengungsi yang sempat warga yang diungsikan pada hingga kemarin malam. Ini mereka ditempatkan di fasilitas-fasilitas umum serta di kantor wali nagari yang ada di 7 kecamatan yang terdampak. Untuk saat ini tahap awal ini memang masyarakat yang mengungsi secara logistik makanan mereka sudah cukup terpenuhi. Namun untuk kebutuhan seperti selimut dan juga alas untuk tidur tikar ini mereka masih kekurangan. Demikian, Rabi. Ya, di tanah datar sendiri ada berapa kecamatan dan berapa kecamatan yang paling terdampak parah dari kejadian ini? Ya, untuk di Kabupaten Tanah Datar di sini ada 14 kecamatan. Dari data terakhir PBBD Kabupaten Tanah Datar itu 7 dari 14 itu terdampak banjir lahar dingin dan di mana titik terparah itu ada di 4 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sepuluh-Koto. Dan untuk korban jiwa memang yang paling terbanyak terdapat di Kecamatan Sepuluh-Koto. Demikian tadi. Artinya dari 7 kecamatan yang paling parah terdampak bencana lahar hujan ini sudah didirikan posko-posko juga ya untuk para pengungsi. Ada berapa posko di 7 kecamatan yang terdampak paling parah ini, Rio? Ya, untuk daerah yang terdampak dari 7 kecamatan sejauh ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar baru mendirikan 5 posko dan 1 posko utama. Itu posko utama ditempatkan di rumah dinas Bupati di Baik. Kota Batu Sangkar. Demikian tadi. Bagaimana bentuk posko yang didirikan di sana? Karena saya tadi sempat berbincang juga dengan otoritas BPBD Sumatera Barat. Sebaiknya menghindari tenda-tenda untuk para pengungsi ini karena bisa saja bahaya lahar hujan susuran mengintai para pengungsi. Bagaimana kondisinya? Apakah didirikan tenda atau berada di dalam gedung yang kokoh? Ya, untuk pengungsi memang sejauh ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap mendirikan tenda. Tapi untuk menginap warga yang mengungsi itu ditempatkan di bangunan-bangunan fasilitas umum seperti bangunan sekolah dan juga bangunan masjid dan musala. Karena mengingat cuaca dan juga cukup dingin pada malam hari sehingga mereka lebih diutamakan untuk di bangunan-bangunan fasilitas umum. Sementara tenda ini lebih kepada koordinasi dari perangkat terkait untuk melakukan penanganan pasca bencana. Demikian tadi. Artinya tenda ini didirikan untuk tadi yang Anda sebut untuk koordinasi dan juga untuk berlindung di siang hari di saat masih terang begitu ya. Ketika nanti sudah hari sudah gelap, ini dipastikan para pengungsi akan semua dimasukkan ke dalam gedung yang lebih aman begitu ya kira-kira ya, Rio ya. Ya, Radi. Dan untuk tenda sendiri di sini juga difungsikan sebagai posko untuk pengaduan bagi warga yang merasa ada keluarganya yang hilang akibat terjangan banjir lahar dingin ini dapat melaporkan ke posko darurat yang sudah didirikan. Demikian tadi. Lalu pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga sepertinya informasi yang saya dapatkan sudah menetapkan status tanggap darurat bencana ya. Apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam masa tanggap darurat bencana ini, Rio? Ya, menyikapi dan besarnya dampak bencana, pemerintah Kabupaten Tanah Datar itu menetapkan masa tanggap darurat terhitung dari tanggal 12 kemarin. Masa tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari. Dan untuk menjadi fokus utama dalam masa tanggap darurat ini adalah pembersihan daerah-daerah kawasan pemukiman warga yang terdampak banjir lahar dingin serta pencarian warga yang dinyatakan hilang. Dan untuk selama masa tanggap darurat ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengimbau agar setiap nagari di daerah Kabupaten Tanah Datar yang tidak terdampak juga ikut membantu dengan menyediakan makanan menjadi fasilitas dapur umum bagi warga yang menyediakan makanan bagi warga terdampak. Demikian tadi. Ya, saya kembali ke pengungsian, kondisi pengungsian. Apakah sudah ada bantuan yang datang dan jenis bantuan apa saja yang sudah didistribusikan ke posko-posko pengungsian, Rio? Ya, untuk bantuan sejauh ini memang sudah mulai berdatangan dan dari kabupaten sendiri dari BPBD ini juga sudah menurunkan bantuan tanggap darurat mereka. Mereka sudah menurunkan bantuan berupa makanan
Dan juga dari daerah-daerah tetangga, seperti dari Kota Padang sendiri juga sudah menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak. Itu dari Kota Padang itu ada 1 ton lebih beras yang dikirimkan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir lahar dingin di 2 kabupaten ini. Demikian tadi. Selain bantuan pangan yang paling dibutuhkan terutama pada saat malam hari untuk para pengungsi, apa saja yang paling mereka butuhkan, Rio? Ya, sejauh ini dari yang saya pantau tadi malam, itu warga menyatakan bahwasannya mereka secara logistik makanan mereka sudah cukup terpenuhi dan sangat berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Kota yang bergerak cepat. Namun untuk kebutuhan yang sangat mereka butuhkan adalah tentang kebutuhan selimut, kebutuhan tikar. Ini sangat mereka butuhkan, dan satu hal lagi yang sangat mereka ingin tahu adalah bagaimana nantinya proses penggantian dari bangunan mereka yang rusak akibat terjangan banjir hari ini. Karena memang dari Kabupaten Tanah Datar sendiri itu banyak ratusan rumah warga yang terdampak. 19 unit rumah bahkan hanyut karena terbawa oleh arus banjir lahar dingin ini. Demikian tadi. Ya, tadi juga ada pernyataan dari pihak kepolisian ya, kalau saya tidak salah dari Polres Padang, itu kejadian atau bencana ini melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Nah, apakah di Tanah Datar ini lumpuh total atau masih ada yang bisa beraktivitas masyarakat? Aktivitas apa saja yang masih bisa dilakukan? Ya, Radi, untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri, aktivitas masyarakat sudah berjalan normal, tidak lumpuh, tapi memang ada satu daerah, yaitu di Kecamatan Koto 10 ini mereka terisolasi karena satu-satunya akses menuju ke kampung mereka yaitu 1 unit jembatan itu roboh. Dan memang kemarin itu penyaluran bantuan juga difokuskan ke sana agar masyarakat bisa bertahan, karena mengingat mereka tidak bisa keluar masuk daerah mereka karena jembatan yang sudah putus itu. Demikian tadi. Ya, ada satu daerah yang terisolasi karena ada jembatan roboh. Lalu upaya apa yang dilakukan otoritas di sana untuk bisa mencapai daerah yang terisolir itu? Ya, untuk daerah yang terisolir ini memang bantuan disalurkan secara estafet kepada mereka yang berada di seberang. Jadi penyaluran dilakukan melalui jalur air dengan membawanya melalui perahu karet. Jadi secara estafet. Baik. Untuk sementara jelang pemerintah Kabupaten Kota bisa melakukan pembuatan jembatan darurat. Demikian tadi. Oke, sudah ada jembatan darurat. Ini patut diapresiasi juga karena langkah cepat perlu dilakukan untuk menyampaikan juga distribusi bantuan kepada warga, terutama korban terdampak banjir lahar hujan ini yang daerahnya terisolasi begitu ya. Baik, saya cukupkan dulu laporan Anda, nanti saya akan update lagi, saya akan perbaharui lagi dari Anda, Rio Johannes, melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih, tetap waspada, sehat selalu, Rio. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini di Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi selama 14 hari ke depan. Masa tanggap darurat terhitung mulai Minggu 12 Mei kemarin, dan selama masa tanggap darurat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dirikan beberapa posko penanggulangan dampak pasca bencana banjir lahar dingin. Ada 5 posko darurat dan 1 posko induk penanganan pasca bencana yang ditempatkan di Indo Jalito Batu Sangkar. Selain fokus untuk mencari korban hilang selama tanggap darurat, Pemkab juga akan fokus untuk melakukan pembersihan di kawasan permukiman terdampak. Dari data BPBD Kabupaten Tanah Datar, bencana banjir lahar dingin ini atau lahar hujan ini berdampak pada 7 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada. Kami pemerintah Kabupaten Tanah Datar memutuskan hari ini tanggal 12, terhitung tanggal 12 kita tanggap darurat. Tentunya kami tadi dari tadi malam langsung gerak cepat ya. Kita pertama target kita adalah mencari yang hilang dan menyelamatkan rumah masyarakat kami yang tergenang lumpur dan jalan-jalan yang kena lumpur, bagaimana membuka akses bisa masuk ke kota Batu Sangkar ini. Hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Gunung Merapi
menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Banjir yang datang di malam hari itu tidak hanya meninggalkan kerusakan di permukiman warga serta putusnya jalur utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi. Terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa. Menurut warga yang selamat, terjangan lahar dingin terjadi secara tiba-tiba. Airnya datang tiba-tiba gitu bang, dari arah rumah itu kan, dari belakang merobohkan tembok, lalu langsung aja datang ke air ke rumah. Upaya meringankan penderitaan warga yang terdampak terus dilakukan. Di antaranya pendirian dapur umum sebagai langkah awal untuk mengurangi dampak risiko pasca bencana. Hingga kini tim SAR gabungan fokus untuk melakukan penyisiran guna pencarian korban hilang. Pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang terindikasi adanya korban dilakukan untuk mempercepat proses pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru lainnya terkait bencana banjir lahar hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Agam saat ini juga sudah melakukan proses evakuasi dan juga mendirikan posko-posko pengungsian. Selain di Tanah Datar, seperti informasi yang sudah kami sampaikan tadi, kita juga saat ini terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita akan tanyakan kondisi terbaru di sana. Rizky, kondisi paling terbaru di sana di Kabupaten Agam, bagaimana saat ini? Ya, Radi dan juga saudara, dapat kita kasih informasi bahwasanya proses terakhir yang terjadi di tempat kejadian telah terdapat posko kemanusiaan tempat pengungsian para korban yang terdampak, dan juga tadi telah dilihat adanya berdatangan berupa makanan untuk membantu para korban yang telah dievakuasi. Dan tepat di pukul 8.31 waktu Indonesia Barat, alat berat sudah dikerahkan ke tempat kejadian untuk membersihkan area kejadian, dan juga ada beberapa tim untuk melakukan evakuasi korban. Ya, berarti saat ini semua distribusi bantuan sudah tersampaikan dengan baik di posko-posko pengungsian di Agam, Rizky? Untuk saat sekarang kontribusi dari berupa bantuan sudah mulai dikerahkan. Tadi dapat dilihat ada beberapa bantuan berupa makanan dan juga ada berupa genset untuk memastikan keadaan listrik di sini dalam kondisi aman. Dan tadi dapat dilihat diinformasikan akan dipasang wifi untuk bisa berinteraksi dengan pihak luar. Oke. Jika Anda mengatakan akan dipasang sambungan wifi di sana, apakah sambungan telekomunikasi selain wifi ini terputus saat ini di Kabupaten Agam atau seperti apa? Kalau dilihat seperti yang terjadi saat sekarang, kondisi sinyal di sini masih bisa terbilang cukup baik, namun mungkin akan ada terjadi beberapa gangguan pada saat di malam hari nantinya, maka akan dipersiapkan dari sekarang wifi. Oke, lalu dengan proses evakuasi sendiri bagaimana? Sudah ada informasi, ada korban hilang yang ditemukan atau seperti apa? Untuk proses evakuasi yang terjadi saat sekarang ini dapat diinformasikan masih ada beberapa korban yang masih dalam pencarian. Yang dapat kita lihat datanya itu ada 3 korban yang masih dicari oleh tim gabungan seperti kepolisian, TNI, dan tim SAR untuk mencari korban. Dan ada beberapa korban lainnya yang sudah dipulangkan ke pihak keluarga. Oke, lalu dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Agam, kalau tadi di Tanah Datar saya tanyakan cukup banyak infrastruktur warga yang rusak dan fasilitas warga juga yang rusak. Bagaimana kondisinya di Kabupaten Agam sendiri? Baik, untuk kondisi infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Agam sendiri ini terbilang masih juga belum bisa dibilang normal karena dapat dilihat di sini adanya 1 unit musola yang terjadi rusak sedang. Dan ada pada saat di tempat kejadian itu jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 bahkan roda 4. Dan pastinya material yang dibawa banjir bandang merusak tempat rumah dan tempat usaha warga. Dan di sini juga dapat dilihat adanya terjadinya kemacetan karena kebetulan jalan yang berada di daerah sini itu cukup kecil dilalui oleh kendaraan. Oke, untuk proses evakuasi sejauh ini apakah ada kendala, terutama kendala cuaca? Karena tadi kalau saya pantau di Tanah Datar ada turun hujan, sempat ada turun hujan. Bagaimana di Agam saat ini?
Untuk informasi proses evakuasi yang terjadi di Kabupaten Agam ini terbilang baik karena kebetulan cuaca pada saat ini masih terbilang cukup baik, tidak ada terjadi curah hujan. Namun juga kondisinya di pagi hari ini tadi pada saat evakuasi terjadi di awal itu adanya sedikit kabut yang menghalangi pandangan dari tim SAR untuk mencari korban yang perlu dalam pencarian. Ya, kalau di tanah datar tadi hujan kendalanya, kalau di Agam sempat turun kabut begitu ya, sehingga menghalangi jarak pandang dari tim evakuator. Lalu bagaimana juga dengan kondisi wilayah-wilayah yang paling parah terdampak? Ada berapa kecamatan yang terdampak paling parah di Agam, Rizky? Baik, untuk di Kabupaten Agam sendiri, kecamatan yang paling terparah di sini ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Candong dan juga Kecamatan Sungai Pua. Namun sebenarnya yang terdampak dari kejadian ini itu ada 10 kecamatan yang terdampak, tapi yang paling terparah itu adalah Kecamatan Candong dan juga Kecamatan Sungai Pua. 10 kecamatan yang terdampak, tapi yang paling parah ada 2 kecamatan. Nah, dari sejumlah kecamatan ini, adakah wilayah atau kecamatan yang terisolasi sehingga tim evakuator kesulitan untuk mencapai wilayah itu? Untuk kecamatan yang melakukan evakuasi, dilihat dari 10 kecamatan ini tidak terlalu sulit untuk melakukan evakuasi korban. Namun dari Kecamatan Candong di Kabupaten Agam sendiri, ini cukup kesulitan. Kenapa? Tadi bisa dilihat adanya masih air yang mengalir dari hulu seperti banjir yang sedikit masih terjadinya banjir di area Kecamatan Candong. Baik. Terima kasih Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Kabupaten Agam. Nanti kami akan pantau kembali informasi terbaru dari Anda ya. Tetap waspada di wilayah bencana. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, ratusan rumah warga di Kabupaten Agam dan tanah datar rusak diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi. Sementara korban jiwa mencapai 41 orang. Dan 18 orang lainnya saat ini masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat membuka posko pengaduan orang hilang dan menyikapi kemungkinan bertambahnya jumlah korban. BPBD menyebut terjangan lahar dingin ini juga merusak ratusan rumah warga, baik rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun rumah yang dijadikan tempat usaha. Untuk kategori kerusakan, BPBD Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan usahanya sekalian itu ada kurang lebih 20 rumah. Sementara rumah saja itu ada 90 yang terkena, lebih kurang 90. Jadi ini masih dalam pendataan. Untuk apakah kerusakan ringan, sedang dan berat, ini juga perlu nanti verifikasi dari Dinas PU. Dampak terjangan banjir lahar hujan, jalur yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat putus total. Jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat putus total. Terlihat badan jalan ambles akibat diterjang banjir lahar hujan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata pemandian di Sialiang rusak parah. Saat ini akses jalan menuju Kota Bukit Tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya. Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari menyatakan total ada 41 korban meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Korban berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, dan juga Padang Pariaman. Sementara itu tim SAR pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di Merapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian.
Bantuan pada korban terdampak banjir lahar dingin mulai disalurkan pemerintah Kota Padang. Pemkot Padang mengirimkan bantuan logistik berupa 1 ton beras dan bahan makanan serta selimut, tempat tidur, dan juga tenda pengungsian. Penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Selain logistik, petugas gabungan juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pembersihan lokasi terdampak. Ini luar biasa bantuan yang kita serahkan pada saudara-saudara kita di lokasi yang sekarang ini terdampak bencana, dan kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi bagaimana apa langkah sudah diarahkan oleh Bapak Gubernur di institusi yang terkait itu BPBD Provinsi Sumatera Barat. Dan saya tentu berpesan kepada yang kita semua yang berangkat untuk hati-hati karena lokasinya juga masih dalam kondisi yang rawan. Dan untuk membahas soal bencana banjir lahar hujan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan pakar mitigasi bencana geologi Surono. Pak Surono, selamat pagi menjelang siang nih, Pak Surono. Sehat ya? Selamat pagi, ya sehat Mas Redi, selamat pagi para pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Baik, Pak Rono, saya pertama-tama ingin menanyakan, jika bencana gunung api kan sudah banyak ya orang yang mengetahui, tapi untuk lahar hujan ini sendiri sepertinya belum banyak yang benar-benar paham masyarakat awam. Apa sih sebenarnya bencana lahar hujan yang dampaknya juga ternyata bisa cukup signifikan untuk warga, bahkan memakan korban jiwa. Bagaimana nih Pak Rono? Kita ingat Mas Redi ya, letusan Gunung Merapi itu sekitar Maret April kemarin lah ya kan. Itu selesai. Biasanya letusan itu durasinya pendek saja. Ya. Tetapi lahar hujan itu bisa berlangsung setiap musim hujan terjadi. Utamanya banjir lahar bisa terjadi di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung api tersebut. Seperti sekarang adalah banjir lahar yang biasa masyarakat banjir lahar hujan yang sering terjadi sebenarnya di Merapi ini, sampai masyarakat di sana menyebut namanya galodo karena sering terjadi. Seperti Merapi sering terjadi awan panas disebut wedus gembel karena sering terjadi. Jadi masyarakat lokal memberikan nama yang memang khas di sana gitu, tidak di tempat lain walaupun jenisnya sama. Jadi banjir lahar hujan di Merapi itu bukan hanya sekarang ini, karena Merapi itu sering sekali meletus. Letusannya itu hanya material letusannya hanya menumpuk di sekitar puncaknya, dan pada saat musim hujan, ya kan, dia bercampur dengan air hujan dan turun mengikuti lereng, masuk ke alur-alur lembah atau sungai yang berhulu di di puncak Merapi, dan bergerak dengan cepat ke arah bawah itu kan, mengikuti lereng. Karena sifatnya lahar hujan ini kan kental gitu kan. Jadi air hujan bercampur material letusan seperti adukan semen yang agak encer sedikit. Maka dia dengan mudah menggerus jalan yang dilalui dan menerjang apa saja, bahkan bisa membawa batu kecil maupun besar karena kental gitu loh. Ya kan? Terjangannya sangat kuat sekali, berbeda dengan banjir yang hanya air saja. Kan? Ini bahayanya di sini gitu loh. Jadi dia waktu pertamanya mungkin sedikit dia bergerak, tetapi karena kental dia menggerus jalan yang dia lalui. Semakin lama membawa temannya semakin banyak. Jadi materialnya semakin banyak. Tapi ini kental loh Mas Redi. Ini kental sehingga dia itu bisa membawa material yang besar sekalipun. Karena berat jenisnya besar gitu. Ya? Bukan banjir air biasa gitu loh. Tetapi ini adalah lahar hujan, ya kan? Saya senang sekali Kompas TV menyebut lahar hujan. Karena lahar ini kata asal Indonesia yang sudah diadopsi secara internasional. Bahasa ilmiahnya lahar gitu. Lahar hujan, ya. Ini saya membayangkan begitu Pak Rono, kalau Anda mengatakan tadi ini lahar hujan ini airnya kental begitu ya, kental, semen. Iya, betul.
Ya. arusnya juga cukup Jadi deras karena dari hulu ke hilir begitu, dari atas ke bawah begitu ya? betul, betul karena kemiringan Gunung Merapi itu cukup curam Ya, ya. sehingga daya terjangnya demikian hebat. Ini kental sehingga daya rusak lingkungannya maupun segala sesuatu yang dilewati ini sangat kuat gitu loh. Ya, ya. Ini bukan air biasa gitu. Air yang bercampur dengan material vulkanik yang terbakar sehingga seperti semen teraduk gitu kan. Kadang-kadang mereka kalau yang terjebak lahar ini seperti tersemen gitu. Itu seperti itu gitu kan. Bahkan kalau misalnya kena banjir lahar seperti truk segala macam bisa ya material truk pengangkut pasir dan sebagainya seperti di Semeru di Merapi itu bisa terbawa karena berat jenisnya besar nih Mas Redi. Ya, inilah yang Halo? juga ya baik. Semoga Pak Rono masih bisa dengar suara saya? Iya. Ya, inilah Masih sangat. baik. Jadi ini akan terjadi setiap musim hujan, ya kan? Oke. Dan masih berlangsung. Yang harus diamati oleh masyarakat di sekitar Gunung Merapi, saat hujan terjadi di puncak Gunung Merapi, cepat menyingkir dari sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi. Itu dulu kita sosialisasikan itu. Itu Ya kan? catatannya ya, masyarakat yang ada di aliran sungai yang berasal dari hulu Gunung Merapi ini lebih baik menghindari begitu karena ya kalau ada hujan lebat di atas puncak Merapi, ya kan? Ya, saya juga bisa membayangkan. Dan ingat kalau ingat Mas Freddy, ya kan? Masyarakat itu mendekat ke air, ya kan? Sehingga banyak hunian-hunian di sekitar sungai, apalagi sungai-sungai di sekitar Merapi itu biasanya dalam kondisi normal dia airnya jernih dan sebagainya. Air itu bagian kebutuhan utama ya bagi masyarakat, sehingga wajarlah masyarakat mendekat ke sungai tersebut, ya kan? Dan namun sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi itu bisa menghidupi, tetapi juga ada bahayanya. Karena pada saat Merapi meletus kayak kemarin Maret April yang cukup besar, materialnya cukup banyak di puncak, dan pada saat terjadi hujan lebat di puncak, maka bahaya sangat-sangat besar di situ. Karena begitu material bercampur air mengalir di sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi, itulah ancaman bahaya yang sangat besar. Dan itu akan terus terjadi. Artinya begini Pak Rono, sungai itu kan sumber kehidupan masyarakat juga ya, salah satu sumber kehidupan. Nah, jika memang ada kejadian seperti ini, lahar hujan yang akhirnya menimpa sejumlah sungai yang berada di sekitar lingkungan masyarakat, akan ada dampak lingkungan yang muncul dari lahar hujan ini? Pak Rono? Ya, sepertinya sambungan komunikasi kami dengan pakar mitigasi bencana geologi, Pak Surono, saat ini mengalami kendala. Tadi Pak Rono menjelaskan bahwa begitu bahayanya lahar hujan yang terjadi, apalagi kepada masyarakat yang punya tempat tinggal atau berada di sekitar sungai-sungai yang memang berada dalam aliran sungai dari hulu Gunung Merapi. Ini tentu saja tadi dijelaskan juga betapa derasnya aliran air karena air akan datang dari puncak gunung sampai ke hilir di bawah, itu akan terus menggulung air sehingga akan merusak, memiliki dampak kerusakan yang cukup parah, bahkan sangat parah bisa dikatakan kepada masyarakat, terutama bangunan-bangunan dan juga banyak areal persawahan mungkin di sekitar sungai yang juga rusak akibat banjir lahar hujan ini. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Surono bahwa lahar hujan ini membawa material batu yang begitu banyak, mulai dari berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang cukup besar, dan jenis air lahar hujan ini tidak sama dengan air sungai pada umumnya yang relatif jernih begitu ya, cair. Ini cukup kental sehingga punya dampak yang destruktif kepada lingkungan maupun juga kepada manusia. Bisa kita bayangkan ini mengapa bencana lahar hujan ini memberikan dampak yang cukup besar, memberikan
mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang saat ini muncul di peristiwa lahar hujan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Kita ketahui ada 4 wilayah di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan juga beberapa daerah lainnya yang terdampak. Dan saudara, inilah visual udara kami akan tampilkan. Inilah visual udara dampak kerusakan banjir lahar hujan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Surono tadi, Anda juga bisa melihat bagaimana sejumlah perumahan warga tadi juga tertutup material tanah. Lalu beberapa titik ruas jalan juga tergerus air sungai. Anda bisa lihat di layar kaca, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Rata-rata jalan yang tergerus ini berada di samping aliran sungai yang dialiri lahar hujan dari Gunung Marapi. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan juga memorak-porandakan sejumlah titik di kawasan wisata pemandian di Sialiang. Dan Polres Padang Pariaman juga telah mengimbau kepada para pengendara motor dan juga mobil untuk memutar arah menuju Kelok 44 atau bisa melalui jalur Sicincin Malalak. Kami akan coba lanjutkan perbincangan kami bersama pakar mitigasi bencana geologi. Kami masih berusaha untuk kembali mendapatkan sambungan komunikasi dengan pakar mitigasi bencana geologi Pak Surono. Tadi Pak Surono sudah menjelaskan, saya review sedikit bahwa betapa destruktifnya dampak atau betapa menghancurkannya dampak lahar hujan yang terjadi di Sumatera Barat, di beberapa daerah di Sumatera Barat, terutama daerah-daerah yang dialiri sungai yang alirannya berasal dari hulu Gunung Marapi. Ya, Pak Surono sudah bergabung kembali ya? Sebentar. Oke, gini. Ya, baik. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus, ada gangguan komunikasi sepertinya. Pak Surono, tadi kalau Anda sempat menjelaskan bagaimana destruktifnya lahar hujan ini menimpa masyarakat begitu ya di aliran sungai. Tadi saya sempat menanyakan apakah punya juga dampak lingkungan kepada aliran sungai ini, karena kita ketahui aliran sungai ini juga salah satu sumber kehidupan masyarakat, Pak Surono. Ya jelas kalau dampak terhadap lingkungan ya, karena pasti akan merusak karena daya gerusnya ya, karena dia kental, sehingga dia akan menggerus dasar sungai dan tebing sungai, ya kan, sehingga semakin banyak materialnya turun ke bawah karena terbawa gerusan tadi kan. Di samping itu dia akan merusak apapun yang diterjang, ya kan. Infrastruktur juga bisa rusak. Banyak beberapa jembatan misalnya di Semeru itu rusak karena putus, karena memang terjang lahar itu. Jadi yang harus diperhatikan oleh masyarakat di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat adalah setiap saat sekarang ini, karena material pasti masih ada di puncak Marapi ini. Setiap saat ada hujan di puncak Marapi, hati-hati di seluruh sungai yang berhulu di puncak Marapi. Dan ini tidak hanya berlangsung sekarang ini, bisa berlangsung selama ada hujan di atas puncak. Kalau letusan Gunung Marapi itu waktunya singkat, tetapi dampak lahar hujan bisa berlangsung di setiap musim hujan, utamanya adalah hujan lebat di atas puncak Marapi tersebut. Oke, itu mengapa saat ini juga tim evakuator begitu, jika ada hujan turun seperti ini langsung menghentikan proses evakuasi begitu ya Pak Surono ya? Betul, itu alasannya harus dihentikan. Ini kan menyelamatkan orang itu, yang utamakan dulu yang menyelamatkan itu pasti selamat, ya kan? Jangan ragu, ya kan? Kalau hujan di atas puncak Marapi terjadi dan lebat, sudah off saja. Semua kegiatan di sungai yang berhulu di puncak Marapi stop. Baik itu penyelamatan korban maupun apapun, kegiatan apapun. Karena besar kemungkinan material letusan bulan Maret April 2024 masih banyak di sana. Dan ini bukan hanya sekarang ini, di setiap musim hujan, di mana hujan terjadi di puncak Gunung Marapi, hati-hati di semua alur sungai yang berhulu di puncak Marapi. Biasanya begini Mas, tanda-tandanya. Pada saat biasa saja,
itu aliran air sungai yang berhulu di Puncak Marapi itu jernih. Oke. Tetapi bila tiba-tiba ada keruh sedikit, hindari bantaran sungai. Kemungkinan besar akan terjadi banjir bandang. Ya kan? Bila air itu berubah menjadi keruh, kemungkinan besar akan diikuti oleh banjir lahar hujan. Jadi itu tanda-tanda yang paling sederhana. Itu tanda-tanda. Paling utamanya adalah perhatikan curah hujan di atas Puncak Marapi. Ya, memang. Ini tidak sekarang ini loh, bisa berlangsung setiap musim hujan. Saya yakin material letusan Gunung Marapi belum habis di puncaknya. Oke, ini juga yang saya cermati ketika saya juga beberapa kali begitu ke daerah pegunungan. Memang aliran sungainya biasanya jernih begitu ya Pak Surono. Jadi kalau ada sedikit keruh saja, tanda-tanda yang tidak baik begitu ya. Lebih baik hindari aliran sungai. Gitu. Baik. Lalu bagaimana dengan istilah getaran hujan, Pak Surono? Apa yang dimaksud dengan getaran hujan? Karena berdasarkan pos pengamatan Gunung Marapi mencatat ada peningkatan getaran hujan katanya di stasiun Batu Palano. Apa yang bisa Anda jelaskan dari ini? Begini, biasanya ya kan getaran-getaran itu terekam oleh seismik, getaran apapun. Oke. Termasuk getaran misalnya ya kan hujan itu sudah bercampur dengan material letusan dan bergerak sudah menjadi lahar hujan. Itu bergetar itu. Dan itu sudah merupakan tanda-tanda. Makanya saya pikir masyarakat yang beraktivitas atau apapun di sungai-sungai yang berhulu di Puncak Marapi, sering-seringlah kontak pos pengamatan. Apakah ada getaran lahar hujan yang terekam di seismograf di situ? Biasanya dulu warning para pencari pasir di Semeru maupun di Merapi, DIY Jawa Tengah itu, dia berhubungan langsung dengan pos pengamatan. Begitu ada getaran aliran lahar, mereka menyingkir semua dari sungai. Nah ini di Sumatera Barat, ya kan, coba biasakan seperti itu, karena itu terekam, ya kan, getaran hujan yang sudah berkembang menjadi lahar hujan, itu akan terekam getarannya. Oke, getaran hujan yang berkembang menjadi lahar hujan ini yang lahar hujan ya. Waspada bersama. Lalu begini, untuk mitigasi Pak Surono, saya akan bertanya seperti ini. Saya lihat kan ini dampaknya begitu destruktif kepada infrastruktur, rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai yang dialiri dari hulu sungai Gunung Marapi. Imbauannya seperti apa untuk kedepannya ini Pak Surono? Apakah harus ada pembangunan jalan khusus di samping sungai-sungai ini atau juga sebaiknya menghindari membangun bangunan di sekitar bantaran sungai yang dialiri sungai yang berasal dari hulu Gunung Marapi atau seperti apa? Begini ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa manusia itu mendekat air, ya kan, mencari energi, itu tadi, mencari air, ya kan, mencari sumber pangan. Itu rumus utama. Karena manusia butuh kan energi, butuh pangan, butuh air. Maka dia akan mendekat air. Tetapi air itu bagikan uang logam satu kesatuan yang punya sisi berbeda. Satu menghidupi, tetapi salah satu juga membahayakan. Bisa mematikan. Untuk masyarakat di sekitar Gunung Marapi, memang sudah ada juga aturannya. Jangan terlalu dekat di bantaran sungai yang berhulu di Puncak Marapi. Memang membutuhkan air jernih, yes. Tetapi keselamatan juga harus diperhatikan. Dulu orang mendekat sungai untuk mendapatkan air. Sekarang kan ada teknologi, ya kan, dengan pompa dan sebagainya. Sekarang harus diubah air yang mendekat ke manusia, supaya jangan dekat sungai di samping membahayakan dirinya. Juga kalau terlalu dekat dengan sungai juga mencemari, gitu loh. Ya. Kan gitu. Ya, air yang mendekat ke manusia. Nah ini saya akan tanyakan juga kepada Pak Surono, bagaimana mekanismenya supaya aliran sungai ini bukan kita yang menghampiri tapi airnya yang mendekat ke manusia, karena memang kita ketahui air ini kan sumber kehidupan. Tapi saya akan tanyakan itu setelah jeda. Pak Surono, saya akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dengan bersama pakar mitigasi bencana geologi Surono, tapi kita akan sampaikan dulu informasi soal bantuan korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi di Sumatera Barat yang sudah mulai disalurkan. Pemerintah Kota Padang mengirimkan bantuan logistik, saudara, berupa 1 ton beras dan bahan makanan serta selimut, tempat tidur dan juga tenda pengungsian. Penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat.
Selain logistik, petugas gabungan juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pembersihan lokasi terdampak. Ya, kita akan menuju ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky yang akan melaporkan informasi paling baru dari sana. Rizky, saat ini Anda berada di mana dan bisa dijelaskan apa aktivitas di sana? Ya, Radi. Saudara, saat sekarang saya sedang berada di lokasi tempat pengungsian dari para korban. Dan di sini terdapat 3 ruangan yang dijadikan sebagai tempat pengungsian. Di mana tempat pengungsian ini berada di suatu sekolah yang dijadikan sebagai posko pengungsian. Dan di sini dapat kita lihat ada beberapa keluarga yang mengungsi. Kebetulan saya sedang berada di ruangan kedua. Di sini dapat kita lihat ada beberapa keluarga yang sedang mengungsi. Dan bisa kita lihat di sini terlihat banyak sekali anak-anak kecil bersama keluarganya yang sedang menyantap sarapan. Dan dari tim bantuan juga telah memberikan berupa makanan untuk mereka. Dan di ruangan kedua ini bisa kita lihat ada beberapa keluarga yang melakukan pengungsian di sini. Namun dilihat dari kondisi yang terjadi saat sekarang di ruangan kedua ini, terlihat beberapa keluarga yang mengungsi di sini dalam keadaan baik, tidak ada luka sekalipun, dan namun ada beberapa yang lagi dalam peristirahatan. Sajikan ini Rizky, sepertinya mereka sedang menyantap makanan begitu ya. Artinya semua kebutuhan pangan sudah tercukupi di sana ya saat ini? Ya, untuk sebuah bantuan itu sudah sekarang mulai tercukupi, namun ada beberapa bantuan yang perlu dikerahkan lagi karena beberapa dari keluarga ini mulai meminta kembali berupa tempat untuk tidur, dan juga ada beberapa dari keluarga yang meminta sejumlah selimut untuk anak-anak mereka untuk tidur di tempat ini. Ya, artinya cukup nyaman ya tempat pengungsian. Kalau saya lihat dari visual sepertinya cukup nyaman. Lalu bisa dengan leluasa mereka beristirahat begitu ya, Rizky? Ya, benar sekali. Oke, selain selimut tadi juga Anda mengatakan butuh tikar ya. Apakah sudah terpenuhi kebutuhan itu saat ini? Untuk dilihat dari ruangan kedua ini ada beberapa tikar yang sudah terpenuhi, namun juga ada beberapa bantalan untuk kasur yang digunakan ini masih belum terpenuhi. Oke, mereka-mereka ini yang berada di pengungsian di tempat Anda berada sekarang, di ruangan tempat berada sekarang, ini berasal dari daerah mana, dari kecamatan mana, Rizky? Yang berada di pengungsian pada saat sekarang ini berada di kecamatan Sungai Pua. Mohon maaf, di kecamatan Canduang, di mana di sini saya sedang berada di lokasi yang terdampak beberapa korban. Dan mereka diberikan tempat pengungsian di berupa sekolah yang dekat dari lokasi kejadian. Ya, adakah korban di sana di tempat Anda berada saat ini yang merasa masih trauma begitu dengan kejadian banjir lahar hujan yang terjadi, Rizky? Jika dilihat dari sisi tempat pengungsian, ada beberapa yang terlihat sepertinya ada trauma, apalagi dengan usia yang sudah tua. Bisa kita lihat di layar, ini ada seorang ibu yang lagi istirahat dalam keadaan trauma. Tapi jika dilihat dari seluruh kondisi di sini, semua warga yang mengungsi di ruangan kedua ini terlihat baik. Oke, untuk mereka-mereka yang merasa masih trauma, adakah pendampingan juga dari psikolog begitu untuk trauma healing, untuk perbaikan kondisi psikologis, Rizky? Baik, untuk tempat pengungsian saat sekarang di sini sudah disediakan relawan dari PMI, Palang Merah Indonesia, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian atau mengecek kondisi kesehatan yang ada pada korban saat sekarang. Ya, terakhir Rizky, untuk mekanisme penyampaian bantuan, ini apakah
para korban yang mengungsi ini mencari bantuan ke tempat-tempat khusus ataukah distribusinya langsung datang ke posko pengungsian? Baik, untuk saat sekarang bantuan ini langsung dikerahkan oleh BPBD dengan berupa bantuan makanan. Jadi para korban ini diminta langsung untuk datang ke posko dan langsung diserahkan oleh tim bantuan. Baik, itu laporan terakhir dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky. Tampak di layar kaca ini adalah visual paling terkini dari wilayah pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh para korban, pemberian bantuan distribusi logistik sudah relatif lancar, sehingga para korban ini juga bisa beristirahat, bisa menenangkan diri begitu ya setelah mendapatkan bencana yang cukup mengagetkan tentunya untuk mereka semua. Terima kasih Muhammad Rizky dari Kabupaten Agam, nanti kami akan perbaharui kembali informasi dari Anda. Selanjutnya kita akan ke Lembah Anai. Di Sumatera Barat ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Tadi saya sempat berbincang dengan Anda Rio bahwa saat ini proses evakuasi masih dilakukan ya di Lembah Anai. Sudah adakah korban yang ditemukan lagi? Kalau tadi masih ada korban yang masih belum ditemukan, apakah sekarang sudah ada kabar atau informasi terbaru soal korban yang masih belum ditemukan ini, Rio? Ya, Radi dan juga saudara, untuk tadi pagi sudah dimulai pencarian. Tim SAR gabungan sudah turun ke Sungai Batang Anai untuk melakukan pencarian korban yang sudah hilang. Dari data tim SAR gabungan yang ada di Lembah Anai, ada sekitar 6 orang yang masih dilaporkan hilang. Mereka adalah pengendara yang diduga terseret arus ketika terjadi terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dan dalam pencarian ini tidak hanya dari tim BPBD dan gabungan SAR, juga melibatkan tim rafting. Ada 4 perahu karet yang diturunkan untuk melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai Batang. Demikian. Ya, saya agak kurang terdengar jelas tadi, tapi yang saya tangkap masih berlangsung ya proses pencariannya begitu. Masih dilakukan dengan metode yang sama, dengan menggunakan perahu karet di beberapa aliran sungai atau seperti apa? Ada perkembangan metode pencarian kah saat ini? Ya, Radi, dan saat ini pencarian masih dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Oke. Lihat dalam visual dari pagi, itu pencarian dilakukan dengan perahu karet. Tetapi juga ada beberapa tim yang juga melakukan penyisiran secara manual berjalan kaki di aliran sungai. Sehingga pencarian ini dilakukan dengan radius mencapai 5 km sampai ke hulunya nanti. Dan sampai hari ini sekitar pukul 10.37 ini masih belum ditemukan dugaan 6 korban yang masih ditemukan. Ya, masih ada 6 korban ya yang saat ini masih dalam proses pencarian tim SAR gitu. Saya kalau lihat di belakang Anda sepertinya kondisi cuaca cukup cerah. Tapi apakah ada prediksi dari otoritas setempat atau BMKG setempat akan turun hujan hari ini kira-kira pada pukul berapa begitu? Karena memang kalau turun hujan sepertinya proses evakuasi tidak bisa dilanjutkan begitu ya, Rio? Ya, Radi dan juga saudara, ini berada di Lembah Anai, jalur jalan lintas nasional menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi. Jalur jalan ini membentang sepanjang Bukit Barisan, sehingga di sini cuacanya bisa dikatakan tidak menentu. Dan cenderung dari 2 hari saya berada di sini, ini cenderung hujan terjadi pada sore hari. Dan BMKG juga sudah memprediksi bahwasanya indikasi curah hujan sedang dan tinggi itu cukup besar di Sumatera Barat hingga tanggal 20 Mei nanti. Itu memang tim SAR gabungan dihimbau untuk meningkatkan koordinasi dengan BMKG sehingga ketika nantinya ada peringatan dini dari BMKG, tim SAR gabungan bisa bergerak cepat untuk meninggalkan aliran sungai agar menyelamatkan diri. Demikian tadi. Ya, kecenderungan hujan biasanya turun di sore hari dan memang sepertinya imbauannya kalau memang turun hujan. Tadi juga saya sempat berbincang dengan Pak Surono, pakar mitigasi bencana geologi, sebaiknya langsung dihentikan karena bisa saja lahar hujan kembali terjadi sewaktu-waktu begitu ya, Rio ya? Ya, seperti itu. Baik. Memang BMKG memprediksi cuaca ekstrim ini, curah hujan tinggi, sedang hingga tinggi ini terjadi, kemungkinan besarnya terjadi hingga tanggal 20 Mei nanti. Sehingga potensi untuk terjadinya banjir lahar hujan susulan itu sangat besar. Mengingat hingga saat ini Gunung Merapi masih saja erupsi, sehingga diprediksi material vulkanik di puncak Gunung Merapi itu masih cukup banyak. Demikian tadi.
Masih ada 6 orang yang masih dinyatakan hilang dan saat ini dalam proses pencarian tim SAR. Semoga ada kabar baik tentunya untuk 6 orang ini, terutama banyak sekali mereka yang menunggu kabar dari 6 orang yang dinyatakan hilang ini. Tentunya kita berharap bersama bisa ditemukan dalam kondisi apapun, ya lebih baik dalam kondisi selamat begitu ya. Baik, terima kasih. Rio Johannes melaporkan langsung dari Lembah Anai di Sumatera Barat. Nanti akan kami perbaharui lagi informasi dari Anda. Terima kasih. Tetap waspada, Rio. Saya akan kembali berbincang dengan pakar mitigasi bencana geologi, Pak Surono. Masih bersama kami, Pak Surono? Siap, masih. Baik. Mas Freddy. Masih. Tadi yang menarik perhatian saya bahwa Anda menyatakan sebaiknya air itu mendekat ke manusia sekarang ini ya, bukan lagi manusia mendekati air, mengingat seperti ini kontur-kontur atau kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi bisa membahayakan manusia begitu. Tapi bagaimana memodifikasi agar air ini sepertinya yang jadi sumber kehidupan manusia bisa mendekat ke manusia begitu, Pak Surono? Sekarang kan teknologi sudah maju ya, Mas Randy ya. Bisa saja pakai pompa gitu kan untuk mendekatkan air yang dibutuhkan masyarakat dari sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu bisa mendekat ke manusia, ya kan, melalui pompa, melalui bak penampungan dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak harus bermukim dan beraktivitas sangat dekat dengan bantaran sungai yang berhulu di puncak Merapi gitu loh, ya kan? Karena jujur saja masyarakat dunia dimanapun berada itu adalah butuh energi, butuh pangan dan butuh air, ya kan? Kita bisa tidak makan 3 hari, tetapi kita tidak bisa tidak minum selama 3 hari gitu loh. Ini masyarakat mau mendekat ke air, mendekat ke energi, mendekat ke pangan karena adalah kebutuhan pokok mereka gitu kan. Nah, dengan zaman modern ini, ya kan, kita harus mengubah mendekatnya ini menjadi dari jauh tetapi yang mendekat airnya gitu, agar semua selamat. Terlalu dekat dengan sungai juga mencemari sungai dan mengancam bahayanya gitu loh. Itu Mas Deddy. Ya, akan ada pencemaran juga ya, dampak lingkungan lain yang tidak hanya dimunculkan oleh bencana tapi oleh manusia itu sendiri. Iya. Baik. Bagaimana dengan infrastruktur sendiri, Pak Rono, yang harus kita mitigasi sebagai bentuk pencegahan dari bencana-bencana lahar hujan? Seperti tadi jalan yang berada di sebelah sungai, apakah ini juga bisa ada kemungkinan atau ada imbauan untuk agar infrastruktur jalan ini tidak terlalu dekat dengan aliran? Dekat. Iya, memang kalau bisa ya jangan terlalu dekat. Tapi kan kita tahu ya kan di Sumatera Barat itu kan terjadi perbukitan ya kan, lembah dan perbukitan itu yang akan menjadi sulit gitu ya. Tetapi kalau bisa ya jangan terlalu dekat gitu kan. Ya, kalau terlalu dekat dengan sungai juga bisa menimbulkan erosi sedimentasi, pendangkalan sungai, merugikan semua pihak gitu kan. Di samping itu jalan yang dekat sungai juga kalau terjadi limpasan banjir juga tidak aman bagi jalan itu sendiri maupun tidak selamat bagi para penggunanya. Jadi tidak saling menguntungkan. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama. Di samping itu mungkin aneh saya sebutkan, Mas Reddy, merawat sungai gitu kan. Nah, dulu tahun 2009 pada saat terjadi gempa besar di Sumatera Barat, saya bilang ke Pak Gubernurnya, tolong sungai-sungai yang berhulu di Merapi itu dirawat. Artinya begini, diperiksa apakah ada bendungan alam, ada pembendungan secara alami. Kalau ada pembendungan secara alami, saya khawatirnya apa? Terjadi penampungan air karena ada bendungan alam. Pada saat bendungan alam ini tidak kuat, di mana air bertambah terus, jebol, itu bisa terjadi banjir bandang, ya kan? Karena sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu masih mengandung banyak material vulkanik, dia bisa bercampur dengan air hujan, bisa bergerak menjadi galodo dan menggerus tepi dan dasar sungai yang dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Jadi merawat sungai di sungai-sungai yang berhulu di Merapi itu perlu, antara lain adalah membobol bendungan-bendungan alam agar jangan sampai menjadi genangan-genangan alam yang semakin lama semakin besar, di mana bendungan alam itu tidak lagi bisa menahan air yang ada di bendungan tersebut, bisa jebol dan bisa berkembang menjadi banjir bandang. Itu harus dilakukan gitu loh. Ya. Ini yang harus sama-sama dicermati. Ya, kalau saya sendiri belum pernah
berkunjung begitu ya ke Gunung Merapi, Ya. sehingga belum tahu persis bagaimana kontur di sana. Mungkin Pak Surono bisa menjelaskan kontur Gunung Merapi ini sebenarnya bagaimana, ada di mana letaknya, dan apa dampaknya bagi beberapa wilayah yang terdekat di sana. Gunung api di Indonesia bercirikan sama dengan Gunung Merapi itu kerucut, ya kan, kerucut sehingga curam, gitu kan, curam sehingga kalau terjadi lahar hujan itu berjalan sangat cepat sekali. Dan sebetulnya petanya itu sudah ada. Sudah ada ya? Peta udah ada. Jadi peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi itu ada 3 kawasan rawan bencana. 1 itu yang daerah sekitarnya yang kemarin ada pendaki yang meninggal pada saat terjadi letusan, ya kan? Ingat itu. Kedua masih terdampak hujan abu lebat, ya kan? Ketiga adalah potensi bahaya aliran lahar hujan. Itu ada warnanya kuning itu, ya kan? Sehingga Pemda itu bisa melihat itu, kemudian menata ruangnya berdasarkan data dasar kebencanaan itu. Sehingga bukan saja memakmurkan masyarakat ya dari tata penataan ruang itu, tetapi juga perlindungannya gitu loh. Itu ada kok. Dan saya tahu ya kan bahwa Sumatera Barat itu bencananya komplit. Ada letusan gunung api, ada banjir bandangnya, termasuk sekarang ini, ada gempanya, ada tsunami-nya, komplit itu, ya kan? Jadi ada 2 provinsi yang memang tingkat kerawannya sama, antara lain Sumatera Barat dan Jawa Barat. Longsornya banyak, banjir bandangnya ada, letusan gunungnya ada, gempanya ada, kemudian juga tsunami-nya ada. Jadi 2 barat ini adalah suatu provinsi yang memang seperti laboratorium bencana geologi. Ada semua di sana. Oleh karena itu Pemdanya mesti pada saat mencalonkan diri gitu, seharusnya ada kampanye. Andaikan saya terpilih, ya kan, saya akan melakukan mitigasi bencana geologi seperti ini. Karena bencana ini hanya dilihat dari manajemen bencana, ya kan, berapa sih bantuan yang diberikan? Kemudian berapa sih jumlah yang meninggal? Apa itu yang harus kita beritakan, ya kan? Seharusnya yang diberitakan adalah bahwa daerah Sumatera Barat secara alam yang jujur itu adalah ada potensi gempa darat, gempa laut yang menimbulkan tsunami, ada longsornya, ada letusan gunung apinya, ada banjir bandang yang seperti sekarang ini. Komplit begitu. I was there. Ya, komplit. 2009 saya di sana. Letusan Gunung Talang 2005 saya di sana, ya kan? Dan saya mengatakan pada Pak Gumawan waktu itu, beliau jadi bupati dekat Gunung Talang, ya kan, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi menteri. Saya katakan Anda bergerak dari bencana ke bencana, mendapat berkah bupati, gubernur jadi menteri. Saya masih ngurusin bencana gitu. This joke aja. Tapi memang Sumatera Barat itu komplit bencananya. Komplit bencananya. Be careful, ya kan. Ya, pemerintahnya juga harus lebih memperhatikan tadi ya, kalau memang ada janji-janji politik jangan hanya kesejahteraan dan lain-lain, karena ini dampaknya juga pada kesejahteraan masyarakat begitu ya kalau bencana. Bisa triliunan, ratusan miliar itu hanya dalam waktu sekejap gitu loh. Yang dibangun susah payah dengan keringat dan darah masyarakat dan Pemdanya, kemudian bisa lenyap begitu saja dalam order menit atau jam. Ya. Ini ironis masalah ini, tapi ini nyata gitu loh. Ya. Ini kembali ke lahar hujan, Mbak Rono. Tadi Anda mengatakan ini bisa lenyap dalam hitungan menit, dalam hitungan detik bahkan. Nah, kalau kita pengen tahu begitu, berapa lama sebenarnya jarak ketika hujan datang begitu, hujan terjadi, lahar hujan itu berada langsung ke melanda permukiman warga. Biasanya berapa lama jedanya? Bergantung volumenya, Mas. Tetapi ini sangat cepat karena Gunung Merapi itu curam banget, Mas. Ya? Jadi sangat cepat dan sangat destruktif gitu. Bukan datar-datar saja gitu loh. Jadi kalau volumenya gede, waduh cepat sekali dan daya rusaknya minta ampun. Dan tidak hanya sekarang loh, Mas. Sampai disebut Galodo kan saking seringnya gitu loh sama masyarakat. Dan apalagi cuma jalan jembatan gitu ya kan. Yang tidak bisa kita bayangkan kan korban jiwa itu. Tidak bisa diganti dengan apapun. Ini yang harus kita perhatikan itu. Kalau sekedar hitung rugi-rugi sekian miliar, is okay lah.
Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah nyawa yang tidak bisa kita bantu. Itu yang harus mitigasi yang betul-betul baik. Itu ada kemauan politik yang kuat untuk melakukan mitigasi. Ya. Tidak ada Rp1 pun yang seharga nyawa lah ya, begitu intinya. Tidak ada. Dan ini curah, Mas. Mau Ya. berapa menit? Bergantung volumenya. Jadi begini, apalagi ya Mas ya, hujan di Sumatera Barat itu kebanyakan sore malam hari. Kalau kejadiannya malam hari mau ngitung jam bagaimana, Mas? Orang mereka lelap tidur atau sedang beristirahat. Ya. Itu loh. Ini yang harus kita catat. Kejadiannya malam hari atau sore hari, orang sudah lelah. Bagaimana? Maka dari itu lebih baik ya bantaran sungai itu ditata dengan benar lah. Pemukiman di bantaran sungai. Ya kan? Oke, nah ini adakah juga imbauan untuk para pengungsi? Karena tadi juga saya sempat berbincang dengan jurnalis Kompas TV bahwa posko-posko pengungsian ini didirikan di zona yang di luar zona bahaya lah begitu. Nah, terutama pada saat malam hari ketika gelap gulita, ini kan kita tidak bisa prediksi juga, tidak bisa melihat dengan jelas begitu apa yang akan terjadi, akan menimpa mereka begitu pada saat malam hari, terutama pada saat turun hujan. Apa ada imbauan khusus? Jangan kalau tadi saya perhatikan jangan berada di tenda, lebih baik di dalam bangunan begitu untuk para pengungsi ini. Bagaimana Pak Rono melihatnya ini? Karena ini volumenya besar ya. Pokoknya tenda-tenda atau pengungsian itu jangan terlalu dekat dengan aliran sungai apapun. Karena saya khawatir semua aliran kan mencari daerah yang rendah, ya kan? Yang rendah adalah sungai, ya kan? Tidak ada aliran lahar atau aliran air itu, lahar hujan itu yang sentimen ngejar-ngejar orang yang sudah di atas bukit gitu ya. Jadi hindarilah aliran sungai gitu kan. Dan jangan kembali lagi, utamanya adalah pemukiman-pemukiman yang sudah terserang lahar hujan. Dia akan terserang lagi di suatu hari kelak. Itu pasti. Ya kan? Itu pasti. Jadi jangan lagi pemukiman atau apa yang sudah rusak, kalau masyarakat ini kembali lagi ke sana, janganlah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa diharuskan jangan. Gitu. Tapi untuk karena akan kena lagi. Tapi untuk dampak lahar hujan yang ada di Marapi ini di sejumlah wilayah, terutama di 4 kabupaten yang terdampak paling parah, ini apakah destruksinya juga akan meluas ke wilayah perkotaan, misalnya keluar dari jalur-jalur aliran sungai? Apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak Rono? Kalau volumenya banyak tidak menutup kemungkinan, Mas Randy. Kalau semoga tidak demikian. Kalau hujannya lebat di atas dan materialnya masih banyak, dengan volume besar lahar hujan itu bisa kemana saja. Dan itu sangat berbahaya, berbeda sekali dengan air. Karena dia bisa membawa batu dari kecil sampai ke bongkah. Karena dia berat jenisnya besar. Bukan air yang tidak bisa akan mendorong batu, tetapi ini lahar hujan. Dia bercampur dengan material vulkanik. Sudah kayak semen yang sedikit encer. Ya, dia bergerak karena hujan, tapi bergerak juga karena lereng. Dan kalau dia datang dari sekitar puncak, itu Marapi cukup curam loh. Cukup curam. Maka dari itu Marapi itu memberi segala macam kesuburan dan keindahan Sumatera Barat. Tetapi dia juga suatu ancaman. Kalau kita bisa menghindari, kita bisa harmoni hidup dengan Marapi. Ya, kita bisa hidup berdampingan dengan alam, tapi juga alam kadang-kadang juga bukan kadang-kadang, tapi alam ini tidak bisa ditentang juga oleh kita begitu kira-kira. Nah, tidak bisa karena dia tuan rumah, Mas. Mengingat alam yang tidak bisa ditentang tadi, kalau melihat kontur Marapi dan bencana lahar hujan ini, apakah ada yang bisa dimodifikasi? Artinya begini, jika aliran lahar hujan ini sudah tahu gitu jalurnya, ini apakah bisa dihindari untuk tidak meluas ke daerah-daerah permukiman padat penduduk atau bagaimana, Mbak Rono? Kadang-kadang kan mengusulkan ada normalisasi sungai dan sebagainya, ya kan? Saya hanya bertanya, yang tidak normal sungainya atau kita, kan gitu, ya kan? Karena sungai itu sudah mencari rumus alamnya. Ingat loh, ilmu pengetahuan dan teknologi itu lahirnya dari empiris alam. Jadi jangan menentang alam. Alam itu tuan rumah kita, ya kan? Kita hanya tamunya saja. Kita harus mengikuti kemauan alam, bukan memaksakan diri. Jadi misalnya semua sungai yang berhulu di puncak Marapi itu betul-betul bantarannya harus ditata. Itu bukan ini sulit, tetapi saya kira harus dilakukan demi suatu keselamatan, demi nyawa gitu loh, ya kan?
memang manusia mendekat air. Karena air-air yang datang dari puncak Marapi itu memang bagus, Oke. jernih, consumable. Tetapi di lain itu mengandung bahaya. Jadi bisa saja melebar kemana-mana bila mana hujannya cukup lebat dan material yang di atas itu masih banyak. Dan ingat, Marapi itu sering meletus, ya kan? Materialnya hanya menumpuk di puncak. Dia menunggu kapan hujan datang. Dia akan berkembang menjadi lahar hujan. Itu saja. Oke. Nah, saya tertarik dengan diksinya Pak Rono tadi. Kalau ada istilah normalisasi sungai, yang tidak normal sungainya atau kitanya. Ini kadang-kadang kita juga harus berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah beradaptasi dengan baik, memelihara lingkungan dengan baik agar tidak terjadi bencana yang meluas di lingkungan sekitar kita, begitu ya kira-kira Pak Surono. Siap. Baik. Terima kasih sekali lagi, perspektif yang Sama-sama. sangat berharga, pengetahuan yang sangat banyak kita ketahui pagi hari atau siang hari ini bersama pakar mitigasi bencana geologi Pak Surono. Terima kasih Pak, sehat selalu. Selamat Sampai bertugas jumpa Mas lagi. Redi. Terima Sukses kasih. selalu dan sehat selalu. Sehat selalu Pak. Ya, saudara, kita akan kembali nanti memantau kondisi paling akhir dari beberapa wilayah di Sumatera Barat, terutama yang paling parah terdampak banjir lahar hujan. Kita ketahui ada 4 kabupaten yang memiliki dampak paling parah atau mendapatkan dampak yang paling parah dari bencana ini. Di antaranya Kabupaten Agam, lalu di Kabupaten Tanah Datar, juga di Kabupaten Padang Panjang dan juga Padang Pariaman. Tadi kami sudah memantau juga dari 2 jurnalis Kompas TV yang berada di Lembah Anai dan juga di Agam bahwa masih ada proses pencarian terhadap beberapa orang yang masih dinyatakan hilang oleh otoritas di sana, yang saat ini masih dilakukan proses pencarian, namun akan melihat juga kondisi cuaca yang terjadi di beberapa wilayah, karena tadi berdasarkan perbincangan kami dengan Pak Surono bahwa jika terjadi hujan lebih baik langsung dihindari proses pencarian ini untuk diberhentikan, karena bisa saja banjir lahar hujan ini kembali melanda beberapa wilayah tempat proses evakuasi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, saudara, di Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat dampak bencana banjir lahar dingin atau lahar hujan Gunung Merapi selama 14 hari ke depan. Masa tanggap darurat terhitung mulai Minggu 12 Mei kemarin, dan selama masa tanggap darurat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar didirikan beberapa posko penanggulangan dampak pasca bencana banjir lahar dingin. Ada 5 posko darurat dan 1 posko induk penanganan pasca bencana yang ditempatkan di Indo Jalito Batu Sangkar. Selain fokus untuk mencari korban hilang selama tanggap darurat, pemerintah kabupaten juga akan fokus untuk melakukan pembersihan di kawasan permukiman terdampak. Dari data BPBD Kabupaten Tanah Datar, bencana banjir lahar hujan berdampak pada 7 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada. Demikian breaking news Kompas TV. Informasi lebih lengkap lainnya, terutama soal proses evakuasi dan juga penanganan pasca bencana lahar hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, di Gunung Merapi, akan dihadirkan sesaat lagi dalam program Kompas Siang. Saya Radi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa.